Hai teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas tentang isu-isu resesi. Jadi kan sekarang itu lagi banyak di berita tentang isu-isu resesi. Jadi apakah Indonesia akan kena resesi di tahun 2023 atau enggak? Sebenarnya kita itu harus banyak bersyukur ya. Jadi Indonesia ini kan negara komoditi. Sedangkan di tahun 2021 sih, 2021 2022 gitu, itu harga komoditi itu melambung dengan sangat tinggi ya, apalagi diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina. Jadi kayak komoditi seperti batu bara, CPO itu sebenarnya kalau kalian lihat itu secara historical itu harganya sangat-sangat tinggi sih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi karena itu rupiah itu sebenarnya lumayan kuat sih. Kalau misalnya kita lihat euro dengan USD aja, euro itu dulu 1 euro kan itu bisa hampir 2 USD gitu. Nggak hampir 2 USD juga sih, 1, berapa lah USD gitu. Sekarang itu 1 euro itu sama dengan 0,9 bla bla bla, hampir 1 banding 1 USD sama euro. Jadi sedangkan Inggris aja itu, euro aja itu melemah banget dibandingkan USD. Sekarang sih rupiah ke USD sekitar 15.300, 15.400, pokoknya sekitaran segitulah. Walaupun itu sudah melemah dari sebelum-sebelumnya, tapi itu masih lebih baik lah daripada negara lain gitu. Tapi apakah Indonesia akan kena efek dari resesi? Menurut saya sih kena sih, walaupun mungkin tidak akan seberat negara-negara lain gitu. Jadi kan kalau misalnya yang lain udah krisis energi, bahkan Paris katanya udah matiin lampu menara Eiffel ya buat kayak menghemat listrik gitu. Soalnya dampaknya itu udah sangat-sangat signifikan. Di Indonesia dampaknya ada tapi tidak sesignifikan luar negeri gitu. Tapi tetap aja kita harus mempersiapkan diri. Menurut saya hal-hal yang kita bisa persiapkan itu yang pertama, kita itu harus sediain dana darurat, itu paling penting. Dana darurat itu kalau misalnya masih single itu minimal 6 kali bisa dari minimal itu 6 kali pengeluaran. Tapi kalau mau ya bisa aja 6 kali dari pemasukan. Jadi kan kalau misalnya karyawan gajinya 10 juta, pengeluarannya 5 juta misalnya. Ya minimal banget 6 kali 5, 30 juta gitu buat pengeluarannya. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi ya dari gaji aja, jadi 6 kali 10, 60 juta misalnya kayak gitu. Tapi kalau udah berkeluarga itu minimal 12 kali, jadi 12 kali dari pengeluaran atau 12 kali dari gaji atau pendapatan gitu. Cuman yang paling lebih susah lagi kalau bisnis ya, kalau misalnya tiba-tiba ada terjadi pengetatan ekonomi, misalnya seperti tingkat suku bunga naik kan, jadi kayak pinjaman itu naik, terus perusahaannya itu ada yang menghemat biaya, misalnya melakukan PHK. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak perusahaan-perusahaan IT kayak Shopee dan lain-lain itu ada beberapa yang udah mulai PHK karyawannya gitu. Jadi kan kalau karyawannya banyak yang di PHK yang sebelumnya ada pemasukan, sekarang mereka itu nggak ada pemasukan lagi, mereka pasti akan lebih menghemat kan. Jadi sebenarnya bahayanya itu jadi ada efek namanya butterfly effect, itu efeknya kemana-mana gitu. Jadi walaupun efeknya resesinya di luar negeri, tapi karena ada mereka naikin suku bunga, jadi Indonesia juga buat mempertahankan rupiah kadang ikut naikin suku bunga juga kan. Jadi itu efeknya benar-benar kemana-mana gitu. Jadi sih menurut saya pokoknya minimal itu kita harus sediain emergency fund. Yang kedua, saran saya sih kalian catat pengeluaran kalian. Jadi pengeluaran kalian itu kan misalnya yang pengeluaran yang paling pokok, yang paling minimal itu kan paling minimal makan dan lain-lain kan. Tapi kan sebenarnya kan makan juga ada pilihannya, misalnya masak sendiri atau sering makan di luar gitu. Mungkin mulai dikurangi untuk pengeluaran yang dianggap tidak misalnya bisa dihemat gitu, itu sebaiknya melakukan penghematan. Yang kedua, yang ketiga kalau bisa itu cari penghasilan tambahan, misalnya kalian karyawan kantor, terus coba jualan online, bisnis online gitu, atau ada freelance tambahan. Misalnya kalau kalian bergerak di bidang desain, mungkin bisa ambil side job dari luar, ambil pekerjaan dari luar gitu. Atau kalau misalnya kalian ahli fotografi gitu, kalian bisa ambil side job dari luar. Pokoknya ya menurut saya sih meningkatkan pendapatan sangat penting ya. Jadi kayak misalnya kalau kalian bisa dapat penghasilan di luar kerjaan kalian yang sekarang itu sangat bagus. Karena kalau misalnya resesi ini, terus saham jatuh misalnya harganya, terus properti jadi lebih murah misalnya jatuh ya kayak jatuh gitu, itu sebenarnya ada dua sisi. Satu walaupun itu menakutkan, tapi di sisi satunya lagi itu tuh kesempatan kalian buat
mengumpulkan saham-saham tersebut atau properti tersebut. Jadi kalian harus punya uang juga kan untuk melakukan pembelian tersebut. Jadi karena banyak kan istilahnya kalian sering dengar cash is a king gitu. Kalau misalnya lagi di tengah-tengah resesi atau kesulitan ekonomi gitu, karena iya di saat itu kayak terbuka lebar lah, ada saham yang lebih murah, ada yang properti lebih murah. Tapi kalau kalian nggak ada uang, jadi nggak bisa ikut beli juga kan. Jadi kayak kan kalau kata Warren Buffett, kita itu harus berani di saat orang takut, dan kita harus takut di saat orang berani. Jadi kalau misalnya sahamnya turun, kita tuh beli, sahamnya naik, kita jual, jangan sebaliknya, karena dia turun, kita panik, kita jual gitu. Jadi ya, kayak gitulah, walaupun mungkin secara teori gampang, tapi dilakukan tidak gampang gitu. Yang ketiga kan, yang keempat itu, buat saya kalau kalian investasi di sesuatu itu, kalian harus mikirin baik-baik resikonya, karena kan kalau resesi ini, resikonya ntar bakal kemana-mana. Misalnya saham itu kalau kalian mau membeli saham, carilah saham-saham perusahaan yang utangnya tidak banyak gitu, kalau bisa sedikit. Terus perusahaannya profit, kira-kira kalau ada resesi pun produknya bakal tetap dipakai. Terus habis itu kalau bisa banyak yang ekspor. Jadi kan kalau misalnya rupiah melemah, dolar menguat, jadi kayak $1 misalnya 15.000 sama $1 14.000. Kalau misalnya perusahaannya banyak ekspor, itu perusahaannya untung, karena kan dia pemasukannya dapatnya USD. Jadi kalau pas ditransfer ke rupiah, dia dapatnya lebih banyak gitu. Tapi kalau perusahaannya impor itu sebaliknya, kalau misalnya dia banyak impor kan dia bayarnya jadi lebih mahal, kalau USD-nya itu lebih mahal karena dia harus tukar rupiah ke USD baru bayar gitu. Jadi sebenarnya pemilihan saham-saham pas investasi itu juga sangat penting ya. Kalau untuk keempat, kelima, kalau bisa itu dikurangin utang-utang yang bisa dikurangin gitu, terutama utang yang mempunyai bunga floating. Jadi misalnya gini ya, kalau misalnya pinjaman rumah, pinjaman pembelian rumah, pinjaman pembelian apartemen, itu bunganya itu ada dua, satu itu floating, satu itu fixed rate. Kalau fixed rate berarti bunganya udah diikat, jadi kan fixed rate itu berarti tingkat suku bunganya tetap gitu. Jadi misalnya saya untuk membeli apartemen ini, saya dapat fixed rate 5 tahun 6,12%. Pinjaman total 10 tahun. Jadi 5 tahun setelahnya itu adalah floating rate gitu. Jadi kan kalau floating rate itu saya udah tanya teman-teman saya itu bunganya bisa sampai 13-14%. Walaupun karena dia floating berarti kan itu tergantung suku bunga yang ada kan, baru ada perhitungan tambahannya. Jadi kalau misalnya suku bunga tambah naik, itu floatingnya bakal lebih gila lagi gitu. Jadi menurut saya tips yang kelima itu kalian sebisa mungkin mengurangi pinjaman yang floating. Jadi kalau misalnya ini kan saya aman sih, saya tuh pinjamannya baru 1 tahun, baru 1 tahun berjalan, jadi saya masih ada 4 tahun fixed rate. Jadi saya cukup oke sih. Maksudnya keputusan saya untuk membeli apartemen ini pada saat sebelumnya itu sudah tepat menurut saya, karena saya dapat fixed rate 6,12% tuh lumayan rendah untuk 5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian punya floating, mungkin kalian bisa lunasin gitu dulu, cari duit di mana gitu. Maksudnya kayak sebisa mungkin mengurangi sih gitu. Mungkin bisa refinancing itu berarti kalian melakukan pinjaman kembali ke bank lain untuk mendapatkan fixed rate itu, tapi nanti bakal ada biaya-biaya yang nanti saya jelaskan di video selanjutnya karena itu agak panjang sih. Terus misalnya kayak utang di kartu kredit, pokoknya utang-utang yang tingkat suku bunganya tinggi lah, itu sama floating itu harus dilunasin sebisa mungkin gitu, karena berbahaya sekali ya kalau udah resesi, tingkat suku bunga naik, terus kalian tuh misalnya punya utang yang masih floating gitu, kayak gitu. Untuk itu yang tips kelima. Terus, lalu tips keenamnya itu misalnya kalian ada rencana mau ganti mobil, terus misalnya mau pindah rumah yang lebih besar, atau mau liburan ke luar negeri. Menurut saya mungkin bisa ditunda dulu ya, soalnya itu kan pengeluaran yang sangat besar. Dan kita nggak tahu ke depannya gimana. Misalnya kalian mengambil keputusan itu karena gaji kalian sekian, kalian pikir-pikir kalau misalnya cicilannya segini kalian mampu gitu. Tapi sebenarnya kan kita tuh nggak akan tahu gitu, resesi itu tahun depan tuh efeknya tuh sebesar apa kita nggak tahu. Syukur-syukur Indonesia itu efeknya rendah banget, syukur-syukur. Tapi kalau sampai misalnya terjadi PHK massal, amit-amit ya, PHK massal dan lain-lain, itu akan sangat berefek gitu. Apalagi kalau kalian baru mulai beli rumahnya itu tahun-tahun sekarang gitu, misalnya tahun ini atau nanti, pokoknya dalam waktu dekat, itu saya sih tidak menganjurkan ya untuk sementara gitu. Terus misalnya pembelian ganti mobil gitu, kalau misalkan masih bisa pakai mobil yang sebelumnya, pakai aja gitu. Terus pembelian konsumtif lainnya, misalnya ganti handphone, beli iPhone
dieksporin, itu sebenarnya nggak ada salahnya sih, itu hak kalian buat beli. Saya juga tergoda buat beli sih, cuman mungkin kalian harus lihat lagi gitu untuk pemasukan kalian dan lain-lain. Pokoknya menurut saya sih sebisa mungkin menghemat pengeluaran, terus tabung duitnya, terus mengurangi pinjaman yang floating itu sangat penting sih menurut saya. Itu bener-bener kita itu nggak boleh anggap remeh isu-isu ekonomi gitu kan, pikirnya oh itu di luar negeri lah yang misalnya mengalami resesi, tapi kan Indonesia itu bukan negara satu-satunya di dunia ini loh. Indonesia itu kena efek dari negara-negara lain gitu. Jadi walaupun mungkin Indonesia itu adalah negara yang kuat gitu, jadi karena dia penghasil komoditi, jadi sebenarnya inflasi ini kan disebabkan kebanyakan energinya naik dan lain-lain. Itu kan Indonesia sebenarnya untung kan, karena coalnya itu tinggi banget harganya, dan Indonesia kan jadi ada pendapatan pajak, terus ada karena dia banyak ekspor, jadi untuk penjualannya dia surplus, untuk balance sheet negaranya itu surplus lah, lebih banyak ekspor daripada impor gitu sebenarnya intinya. Itu tapi tetap aja gitu, apalagi kalau misalnya terjadi resesi dan lain-lain, itu yang paling kena itu adalah menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah yang paling kena? Karena biasanya pendidikan tentang finansial tuh kurang, tidak diajarin di sekolah. Kalau yang biasanya orang-orang kelas atas yang misalnya kaya banget kan, orang tuanya udah pengalaman, dia pasti ajarin anaknya dan lain-lain gitu, ada edukasi lah tentang bisnis dan lain-lain. Makanya menurut saya ini sangat penting ya kalau misalnya kalian itu benar-benar lebih belajar lagi tentang personal finance gitu, buat ngatur uang kalian masing-masing gitu. Jadi untuk mencegah kalau misalnya nanti terjadi resesi ekonomi itu, biar kalian tuh bisa mengambil keuntungan juga, misalnya beli saham yang lagi murah, jangan ikut jualan gitu jadi harganya jatuh gitu. Tapi untuk melakukan hal itu, pertama kalian tuh harus tahu perusahaan yang bagus itu yang bagaimana. Terus kayak biasanya tuh lebih ke efek psikologis juga sih, saat turun panik ikut jualan gitu, padahal perusahaannya misalnya bagus gitu-gitu. Pokoknya intinya lebih banyak belajar lagi sih, jadi update. Jadi tips saya ketujuh itu adalah update ilmu kalian gitu. Jadi kayak belajarnya nggak perlu belajar dari yang sesuatu yang berbayar, dari YouTube tuh banyak banget. Jadi kalau YouTube Indonesia itu saran saya Rifan Kurniawan tuh bagus banget menurut saya. Terus Raditya Dika itu suka bahas, jadi undang kayak personal finance, orang-orang yang bergerak di saham itu suka bahas kok, kayak bahasanya mudah dan mudah dimengerti gitu. Jadi menurut saya Raditya Dika itu kalian bisa nonton juga kalau pembahasan tentang saham, pembahasan tentang finansial tuh kalian boleh nonton banget, saya anjurin. Terus kalau misalnya dari US itu ada Meet Kevin itu, tapi dia dalam bahasa Inggris ya, jadi kayak dia suka update tentang ekonomi luar negeri. Kalau Graham Stephan itu dia dari US juga, dari luar negeri pakai bahasa Inggris, dia tuh bahasnya suka tentang lebih logika tentang finansial, jadi dia nggak bener-bener fokus ke saham, tapi kayak nabung, pokoknya dia yang kayak gitulah, yang ke si Graham Stephan gitu. Pokoknya mereka terkenal banget lah kalau di luar itu udah banyak banget tentang pendidikan finansial. Jadi kalau kalian bisa mengerti bahasa Inggris gitu, kalian mungkin bisa nonton juga dari luar, bukan cuma dari Indo gitu. Ya seperti itulah. Demikian saran-saran saya. Semoga kalian bisa, semoga ini bisa berguna. Kalau berguna, please like dan subscribe. Terima kasih.